Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nabila Nurdin, NIM 193106065, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, akan menjelaskan materi tentang kode etik dan media publikasi public relations. Nah, langsung saja dimulai dari pengertian public relation. Public relation adalah proses interaksi di mana public relation menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, bertujuan menanamkan keinginan baik, kepercayaan saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publiknya. Nah, kode etik public relation. Dalam lingkup dunia internasional, kita telah mengenal beberapa kode etik public relation yang dikembangkan oleh organisasi public relation profesional. Di antaranya adalah pertama, Public Relation Society of America atau disingkat PRSA, kemudian International Association of Business Book Communications atau disingkat IACB, ketiga, International Public Relation Association disingkat IPRA. Nah, dalam lingkup nasional, kita mengenal kode etik public relation yang dikembangkan oleh Perhimpunan Hubungan Masyarakat. Ada Indonesia atau Perhumas Indonesia, kedua Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia atau disingkat APPRI. Nah, selanjutnya ada kode etik praktisi humas, Code of Conduct. Etika perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien dan majikan, media dan umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesi. Selanjutnya, Code of Profession, etika dalam melaksanakan tugas atau profesi humas. Kemudian selanjutnya, Code of Publication, etika dalam kegiatan, proses, dan teknisi publikasi. Kemudian Code of Enterprise menyangkut aspek peraturan pemerintah serta hukum, perizinan dan usaha, hak cipta, merek, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada kode etik profesi public relation. Ada pasal 1, norma-norma perilaku profesional. Pasal 2, penyebarluasan informasi. Pasal ketiga, media komunikasi. Pasal keempat, kepentingan yang tersembunyi. Pasal 5, informasi rahasia. Pasal 6, pertentangan kepentingan. Pasal 7, sumber pembayaran. Pasal 8, memberitahukan kepentingan keuangan. Pasal 9, pembayaran berdasarkan hasil kerja. Pasal 10, menumpang tindih pekerjaan anggota lain. Pasal 11, imbalan kepada karyawan kantor-kantor umum. Pasal 12, mengkaryakan anggota parlemen. Pasal 13, mencemarkan anggota lain. Pasal 14, instruksi atau perintah pihak-pihak lain. Pasal 15, nama baik profesi. Pasal 16, menjunjung tinggi kode etik. Pasal 17, profesi lain. Nah, selanjutnya ada kode etik profesi Perhumas Indonesia. Pasal pertama, komitmen pribadi. Pasal kedua, perilaku terhadap klien atau atasan. Pasal ketiga, perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Pasal keempat, perilaku terhadap sejawat. Nah, selanjutnya ada kode etik kehumasan pemerintah. Hubungan kerja, pertama yaitu ada kewajiban. Nah, di dalam kewajiban, pertama ada ke dalam organisasi pengelola atau anggota kehumasan, pemerintah harus loyal kepada instansinya. Pengelola atau anggota kehumasan pemerintah sebagai aparat pemerintah di bidang kehumasan. Nah, kedua, keluar organisasi. Dengan sesama aparat humas menjanjikan informasi yang lengkap, akurat dan komprehensif dan terpadu. Tukar-menukar informasi sehingga setiap pengelola atau anggota kehumasan pemerintah dapat mengetahui suatu kebijakan dari tangan pertama. Ketiga, aktif berpartisipasi dalam forum komunikasi dan forum kehumasan serta kegiatan lainnya. Keempat, menyebarluaskan informasi kepada masyarakat umum melalui media dan media yang tersedia. Nah, ke B dengan media massa, C dengan rekan seprofesi, D dengan masyarakat umum. Nah, kemudian selanjutnya ada larangan pengelola atau anggota kehumasan pemerintah. Pertama,
pengelola atau anggota kehumasan pemerintah dilarang memberikan informasi yang bersifat rahasia. Kedua, pengelola atau anggota kehumasan pemerintah tidak akan melibatkan dirinya memecah belah atau menyesat dengan cara seolah-olah ingin memajukan suatu kepentingan tertentu, padahal sebaliknya justru ingin memajukan kepentingan lain yang tersembunyi. Ketiga, pengelola atau anggota kehumasan pemerintah tidak akan mewakili kepentingan-kepentingan yang saling bersaing antara kehumasan pemerintah tanpa persetujuan yang jelas dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terkait. Keempat, dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, pengelola atau anggota kehumasan pemerintah tidak akan menerima pembayaran baik tunai ataupun dalam bentuk memajukan kepentingan pribadinya sehubungan dengan jasa-jasa tersebut. Nah, kelima, mengelola atau anggota kehumasan pemerintah tidak dengan itikat buruk mencemarkan nama baik atau praktek kehumasan instansi atau organisasi lain. Nah, selanjutnya kode etika public relation, International Public Relation Association. Pertama, integrasi pribadi dan profesional, reputasi yang sehat, ketaatan pada konstitusi dan kode IPRA. Kedua, perilaku kepada klien dan karyawan. Pertama, perlakuan yang adil terhadap klien dan karyawan. Kedua, tidak mewakili kepentingan yang berselisih bersaing tanpa persetujuan. Ketiga, menjaga kepercayaan klien dan karyawan. Keempat, tidak menerima upah kecuali dari klien lain atau majikan lain. Kelima, tidak menggunakan metode yang menghina klien atau majikan lain. Keenam, menjaga kompensasi yang bergantung pada pencapaian suatu hasil tertentu. Nah, ketiga, perilaku terhadap publik dan media. Pertama, memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang. Kedua, tidak merusak integritas media komunikasi. Ketiga, tidak menyebarkan secara sengaja informasi yang palsu atau menyesatkan. Keempat, memberikan gambar yang dapat dipercaya mengenai organisasi yang dilayani. Kelima, tidak menciptakan atau menggunakan pengorganisasian palsu untuk melayani kepentingan pribadi yang terbuka. Nah, keempat, perilaku terhadap teman sejawat. Pertama, tidak melukai secara sengaja reputasi profesional atau praktek anggota lain. Kedua, tidak berupaya mengganti anggota lain dengan kliennya. Ketiga, bekerja sama dengan anggota lain dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan kode etik ini. Manfaat mempelajari kode etik public relations. Mempelajari kode etik public relation dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita memahami pengertian kode etik public relation. Kedua, kita memahami tujuan kode etik public relation. Ketiga, kita memahami contoh kode etik publik yang diterapkan di Indonesia dan di dunia internasional. Keempat, kita memahami bahwa kode etik public relation dapat mencegah perilaku tidak etis dalam public relation. Nah, selanjutnya ada media publikasi public relation. Media di luar public relation, media public relation yang di luar atau yang dibuat oleh PR atau public relation lebih dikenal dengan istilah komersial pers atau media massa komersial, atau disebut pula media massa umum, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Pertama ada surat kabar umum, kedua majalah umum, ketiga radio siaran, keempat televisi siaran, kelima newspaper online, keenam magazine online, digital. Selanjutnya digital radio, digital televisi, media. Kemudian ada media yang dibuat public relation. Pertama ada annual report, kedua company profile atau profil perusahaan, selanjutnya ada advertorial atau pariwara, selanjutnya ada brosur atau selebaran. Nah, selanjutnya ada media sosial online. Media sosial online adalah sebuah media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagai dan menciptakan isi meliputi blog, social network atau jajaran sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Ada blog, Facebook, Twitter, YouTube.
Nah, sekian materi yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.